Yo, halo, balik di Dua channel paling amatiran gak jelas tapi berfaedah. Di video kali ini saya akan membahas Kamen Rider Zero One episode 36 sama Ultraman Zeto episode 2 yang baru rilis itu kemarin-kemarin lah ya. Kalau untuk Ultraman Z itu udah pasti rilis tiap hari Sabtu. Kalau untuk Zero One kurang pasti sih saya tahunya. Oke, tanpa kelamaan langsung aja putar intronya. Jadi kita mulai dengan Zero One. Jadi di sini si 4 anggota Metsubo Jinrai yang udah kekumpul ya, kukumpul susah amat ngomongnya. Ada Ikazuchi, Naki, Horobi sama si Jin. Ya itu lagi musatin energi ke progresinya si Ark. Susah amat sih ngomongnya. Ya setelah itu scan berpindah ke tempat si Aruto sama Izu lagi jalan-jalan, dan di sana ketemu sama Fuasan. Nah di sana itu Fuasan, kenapa jadi ngomongnya Fuasan? Jadi di sana itu Fua itu lagi ngantri di sebuah tempat gitulah yang ngantri, dan di sana si Fua itu pura-pura nggak ikut antrian itulah ya, langsung pergi aja gitu. Dan setelah diselidiki, tempat yang diantri oleh Fua itu adalah tempat beramal, tempat untuk ngeramal gitulah. Jadi si Fua itu pengen mengetahui sesuatu tapi nggak dikasih tahu gitu. Ya udah, karena tahu begitu si Aruto buat Humajir yang nggak ada bermanfaat. Habis itu pindah lagi ke tempatnya Metsubo Jinrai, dan di situ si Ark itu udah bangkit dengan bentuk parasit kayak bola-bola gitu ya, bentuk parasit gitulah ya. Dan dia itu butuh wadah untuk berubah jadi Kamen Rider Aku, dan dia memilih si Horobi itu ditabrakin sama tubuhnya Ark, jadinya tuh gitulah ya. Dan tabrakan itu bikin mental Horobi sampai tembok markasnya itu hancur, dan si Naki pun ikut terpental. Nah setelah itu scan berpindah di tempatnya Hidden Manufactory, dimana si Aruto itu lagi ngasih tahu tentang Humajir peramal. Dan ya siapa Fua nyoba Humajir itu, cuman tidak berguna sama sekali. Humajirnya malah membuat Fua makin terngiang-ngiang, dan pertanyaan yang ditanya Fua adalah bagaimana keluarganya, kondisinya gitu loh. Dan ya kan sebelumnya itu si Fua itu dipasang chip yang membuat ingatan palsu. Ya kalau di ingatan palsunya itu kan keluarganya udah mati pas ada kejadian di daybreak itu kan ya, hancur kotanya. Scan berpindah di tempat sang Metsubo Jinrai Net, dimana si Horobi terpental dan si Jin ngejar Horobi. Di sana itu si Horobi itu udah jadi Ark. Jadi tubuhnya nyatu, cuman yang ngendaliin tubuhnya itu si Ark gitu lah ya. Jadi udah diambil alih tubuhnya Horobi. Dan di tubuh Horobi ada sebuah Beruto yang itu merupakan Arcto Belt. Dan di sana itu ada si Yua Yaiba juga, kan pernah bekerja sama Metsubo Jinrai. Dan dia itu kayak ngomong keadilannya Jin, apalah keadilan, belum dijelasin ya, di scan ini belum dijelasin, tapi nanti dijelasin. Jadi setelah itu si Yua Yaiba sama si Jin itu kerja sama ngelawan si Ark. Ya walaupun hasilnya Ark itu menang telak. Dan si Yua ini udah sekarat, hampir dead, dibawa sama Jin
ke rumah sakit. Ya, di sana itu kondisinya udah hampir meninggal itu lah. Dan di sisi lain Nagi yang terkena pentalan dari Ark itu lagi diperbaiki di markasnya Metsubo Jinrai. Dan si si Aruto nemu cara baru untuk mencari tahu tentang kebenarannya si Fua. Jadi dia itu membuat AI kayak telur gitu untuk curhat gitulah ya, sebagai teman menasehatkan. Jadi si telur itu lumayan bermanfaat, malah bermanfaat banget. Jadi Fua itu berhasil nemuin lokasi rumahnya, keluarganya, dan aman-aman aja. Ya, Fua itu nggak langsung ke sana sih lah, nggak langsung menuju keluarganya, namun si Fua itu langsung dapat aja bisa lihat keluarganya. Jadi dia itu cuma memastikan kalau si keluarganya itu aman. Setelah mengetahui keluarganya aman, tiba-tiba Fua itu ditelepon oleh Aruto siapa ya, katanya itu Yua itu lagi di rumah sakit, dan langsung dijenguk oleh Izu, Aruto sama si Fua. Ya, dikasih tahu tentang keadilan apa yang dimaksud sama Jin. Jadi si Jin itu jelasin dia itu ngumpulin Metsubo Jinrai Net itu untuk menghancurkan Ark. Ya, walaupun akhirnya karena membangkitkan Metsubo Jinrai Net itu jadi malah Arknya yang bangkit bukannya yang hancur. Karena Ark itu butuh singularity-nya si keempat Metsubo Jinrai. Ya, dibantu sama Azu sih, nggak bisa langsung ambil. Dan Azu entah kemana ya, sekarang hilang tanpa jejak. Oh ya, si itu tadi kan nyeritain gitu. Nah, setelah itu si Yua sama si Aruto itu ada sedikit penyesalan dalam dirinya karena si Yua ini ngeluarin tubuh Naki dari tubuhnya si Fua. Setelah itu si Aruto ini ngasih data backupnya si Ikazuchi. Setelah mengetahui hal itu, si Aruto sama si Fua itu pergi ke kota Daybreak dan menantang si Arke. Dan pertarungan 2 lawan 1 dimulai. Aruto itu sebagai Metal Cluster Hopper dan Fua itu Rampage Vulcan. Itu udah powerfulnya si mereka berdua sih ya. Jadi tetap kalah. Ya, OP sih emang. Pertama itu si Ark itu dihajar habis-habisan pakai jurusnya si Elemental Blast-nya si Rampage Vulcan. Nah, itu kan udah lumpuh dikit. Nah, dihajar lagi sama jurusnya si Metal Cluster Hopper yang saya lupa namanya apa. Dan setelah itu si Arknya itu jatuh meledak. Dan ternyata yang ada di tubuh Ark itu bukan Horobi, akan tetapi Jin. Jadi parasitnya si Horobi itu pindah ke Jin. Dan parasit yang dari Jin itu pindah ke Fua. Nah, pas lagi Fua dirasukin itu, Fua itu dari Rampage Vulcan itu balik lagi ke manusia normal. Ya, kayak keganggu pikirannya gitu loh ya. Nah, datang Horobi dan Horobi itu dimasuki dan Ark itu masuk lagi ke tubuhnya Horobi dan jadi Ark yang super overpower. Beneran itu overpower parah loh si Ark yang dimasukin Horobi. Beda sama Ark yang Jin dimasukin Ark itu beda parah. Kekuatannya lebih parah loh. Si Metal Cluster Hopper kalah di sini dan tamat untuk Kamen Rider Zero One. Lalu kita pindah ke Uruchoraman Z. Jadi di Uruchoraman Z ini kita dimulai dengan penganalisisan tentang monster-monster yang bangun, yang hibernasi tidur di dalam tanah, bangun semenjak si Generguard itu yang monster kemarin itu muncul. Itu monster yang di bawah tanah itu mulai terbangun lah ya. Dikit-dikit buka mata, dikit-dikit buka mata, dan salah satu monster pun itu udah terbangun dan udah mulai menyerang kota. Jadi ya entah apa yang membuat Generguard ini membangunkan monster-monster. Mungkin Generguard itu sebagai alarm kali ya. Jadi alarm untuk membangunkan monster-monster itu kali. Mungkin. Tapi Generguard itu kan monster tanpa pikiran gitu ya, lebih
ke nalurinya sebagai binatang, makan cabut, makan cabut, menyerang makan cabut, nyerang makan cabut. Dah itu doang sih. Lalu Scan berpindah di markas bawah tanah. Kayaknya sih ya markas bawah tanah, soalnya itu agak gelap-gelap gimana gitu loh. Markas bawah tanahnya storage. Ya storage, kalau itu tulisannya storage loh. Storage. Nah, di sana itu si Yoko itu lagi adu panco. Siapa yang bisa ngalahin Yoko panco, maka ia bisa kencan sama Yoko. Cuman kayak semua, dan Yoko ini tertarik sama orang yang lebih tua, bukan yang lebih muda. Lalu saat sedang acara begitu, datang monster yang tingginya itu 45 meter. Dan itu dilaporkan langsung di markasnya. Lalu si Haruki yang juga berada di sana langsung menaiki Safenga. Ada persiapan gimana gitu loh ya. Kelamaan sih, rada kelamaan. Nggak langsung Safengernya berangkat. Pas turunnya juga lelet banget. Dan pas si Harukinya sampai itu, di sana itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada monster gitu loh. Cuma yang ancur-ancur gimana gitu. Dan setelah itu monster, ada sebuah makhluk yang menyerang si Safenger dari belakang. Ya, itu berarti makhluknya itu bisa menjadi transparan atau tidak terlihat lah ya. Kekuatannya begitu. Nah, si Safenger ini lumayan kewalahan lawan si monster nggak jelas itu. Ya, bentuknya nggak jelas, sumpah aku nggak suka bentuknya ya. Dan gak terlalu sangar gitu lah ya, lebih kayak boneka beneran. Dan pas si monster itu nampakin diri beberapa saat, itu ada pertarungan dikit tapi tetap kalah Safenger. Ini lumayan lemah tahu Safenger, kayak nggak ada gunanya sumpah, paling cuma berapa kali doang. Dan si Haruki ini pengen berubah jadi Z, cuman entah kenapa dia itu tidak bisa berubah. Why gitu loh, why. Dan saat Safenger berhenti kan, si Haruki ini pengen berubah gitu ya, cuman karena nggak bisa dia coba-coba terus, Safengernya kan berhenti. Nah, energi dari Safenger itu diserap sama monster itu. Oh ya, monster itu pemakan listrik, jadi dia bisa makan energinya Safenger yang menggunakan baterai. Dan akhirnya Safenger lumpuh dan monsternya pergi secara sembarangan. Lanjut di sini itu Haruki ini udah kembali ke markas. Nah, di markas itu dia itu ngeliat pintu cahaya gitu ya. Lalu dia itu masuk. Nah, pas masuk dia itu ketemu sama Zeto, Ultraman Zeto. Nah, pas Haruki berubah itu Z itu nggak ngomong apa-apa, kayak nggak ada komunikasinya lah ya. Nggak kayak Ultraman Taiga yang sebelumnya itu kan bisa komunikasi antara manusianya. Masa ya ribet banget sih, kudu masuk ke ruangan dimensi dulu, antar 2 dimensi gitu. Dan di sana dijelaskan tentang kristal dan monster-monster yang mengamuk. Jadi monster yang mengamuk itu disebut dengan apa sih namanya, sebentar. Disebut dengan Devil Splinters, dan dia monster itu disebut seperti itu karena dia memakan rasa jahat dan akhirnya menjadi jahat. Dan kekuatan tersebut dapat ditanggulangi oleh pasukan Ultra yang membuat kristal Ultra. Nah, itu dipakai sama Z untuk berubah. Sebentar. Ya, itu pas ada suatu kejadian di mana si kristal itu dimakan oleh Genderguard, enggak sih? Itu udah sebelumnya dimakan Genderguard, dan si kristal tersebut dikejar-kejar oleh Zero sama si Z. Ya, akhirnya sampai ke Haruki sampai sekarang gitulah ya. Dan since kan, dan si Haruki itu nanya berapa umurnya Z, dan Z jawabnya itu 5.000 tahun. Tapi menurutku itu termasuknya masih kecil sumpah, dibanding yang lain itu masih kecil. Soalnya kan termasuknya itu Z itu masih terlalu muda sebagai Ultraman. Ngomong Taiga umurnya berapa ya? Kayaknya ribuan juga deh. Deh, udahlah tobat aku sama umur kayak gitu. Lalu Shin berpindah di tempat latihan, Jadi di sana itu Haruki lagi latihan tarung. Nah, di sana itu dilatih sama mentornya. Mentornya ini nggak pernah tahu saya namanya, sumpah nggak pernah disebutin atau gimana sih.
Ya mungkin pas wawancara disebutin ya, wawancara Ultraman Z-nya ya, cuman males pak liatnya sumpah. Dan di sana itu mentornya itu ngasih tahu kalau misalnya kan si Haruki ini kalah berkali-kali, bukan 2 kali 3 kali, udah sekitaran 9 10 11-an lah ya, dibanting. Jadi dia itu ngomong jangan bertarung hanya dengan mata, yaitu sih juga merupakan nasihat untuk ngelawan si monsternya itu. Lalu Sins berpindah di tempatnya itu markas intinya si storage, dan identitas dan kekuatan monsternya itu diketahui oleh si storage ini. Dan ya si monster ini itu bisa memakan energi listrik. Jadi si ilmuwan ini yang juga nggak tahu namanya siapa itu membuat alat yang namanya lupa apa itu untuk penangkal listrik, dan listrik yang ada di dalam tubuh monster itu akan keluar di udara gitu ya. Ya dibuatlah rencana ya, walaupun akhirnya gagal rencana itu. Dan pas lagi jadi rencananya gini, jadi si Haruki sama yang ilmuwan itu lah ya, orang pintar itu deteksi monsternya di mana. Pas sudah ketahuan monsternya itu bakal ditembak biar kelihatan. Nah setelah kelihatan, Yoko yang ndarain Schevenger itu bakalan deketin si monster dan nusukin itu peluru itu ke tanduknya. Cuman itu cuma 1 kesempatan dan gagal karena Yoko nggak bisa deketin monster itu, soalnya dihadang sama listrik terus dan akhirnya jatuh. Wih, ya lumayan lemah sumpah Schevenger. Dan si Haruki berubah jadi si Z tuh, tapi masih Alpha Edge sumpah. Saya menantikan yang beta apa sih itu namanya, beta strong kalau nggak salah, yang kekuatan otot. Dan akhirnya di sana itu si Z itu melawan si monster yang bisa menghilang itu. Cuman sayangnya Z itu kewalahan. Jadinya karena monsternya ngilang gitu, si Z itu mengingat nasihat dari mentornya si Haruki, yang dimana dia mengatakan kalau dia suruh tidak bertarung hanya dengan menggunakan mata. Suaraku loh. Ya akhirnya dia nyoba fokus sama si Haruki, fokus dan merasakan keberadaannya. Dan percobaan pertama kena langsung, ditendang pakai kaki, kena kelihatan. Dan setelah itu dia ngilang lagi, langsung saja terkena kosen oleh pertama kan enggak sih, cuman ada pertarungan dikit, setelah itu ngilang monsternya dan dia itu langsung dideteksi lagi sama si Z, plus di kosen pakai Zestorium kosen, ya kah itu namanya. Langsung berdabam meledak, boom, udah tamat. Ada sih sedikit cerita di akhir dimana si Yoko ini suka sama Ultraman Z, manusia Ultraman suka. Dan si Yoko masih nyimpen kristal Ultraman yang gak jelas itu. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa giveaway-nya tetap diadain, oke? And bye-bye. Bye-bye. Omaeを止められるのはただ一人。